Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih, bincang-bincang dengan bakal caleg yang nanti akan berkompetisi di kontestasi pemilu 2024. Ya. Kali ini hadir Bapak Haji Muhammad Salah Ismail ST. Beliau adalah bendahara Partai Perindo Kalimantan Utara yang juga Bacalek. Ya. DPRD Kaltara, Dapil Bulungan, dan KTT Tanah Tidung. Selamat pagi, Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, terima kasih atas hadirnya di studio kami. Nanti kita akan coba bincang-bincang Pak Haji, bagaimana persiapan Perindo dan Pak Haji sendiri menghadapi pemilu atau kontestasi pemilihan legislatif di 2024. Ya. Pak Haji ini kan incumbent ibaratnya. Sekarang sudah duduk di DPRD Kalimantan Utara dan akan maju lagi di pemilu 2024. Dengan dapil yang sama Pak Haji? Ya, dapil Bulungan KTT. Oke, artinya kan dari pengalaman sudah ada, dari masa konstituen juga sudah punya Pak Haji. Insya Allah. Ya, tapi mungkin kita sebelum masuk situ dari Perindo sendiri, ini kan kemarin sudah mendaftarkan bakal caleg. Bagaimana persiapan dari Perindo sendiri Pak Haji? Ya, terima kasih Pak Sumarsono, kepala ya. Ada Tribun Kaltara. Dan sebelum itu saya terima kasih dulu Pak atas atensi kepada kami yang kami diberi kesempatan untuk bisa berbincang-bincang di studio Bapak. Pada semuanya lah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Ya. Dan kalau untuk persiapan, kami sudah memang mendaftarkan caleg kami di tanggal kalau tidak salah waktu 1 sampai Juni kemarin. Yang jelas bulan kemarin ya. Kami mendaftar dengan komposisi semua dapil. Terisi ya. Semua dapil, yaitu yang diketuai langsung Pak Ketua DPW Kaltara Provinsi Kalimantan, DPW Perindo Kaltara Provinsi Kalimantan, dan didampingi kemarin pas bakal caleg dari RI Dapil Kaltara. Dan kami sendiri bersama teman-teman caleg yang lainnya. Jadi kemarin itu bulan kemarin kita mendaftar lengkap nama 4 dapil. Dapil 1 itu boleh saya sampaikan, dapil 1 itu adalah Tarakan dengan jumlah caleg 12. 12 caleg itu 12 kursi. Datanya yaitu dapil 2 Bulungan dan KTT Kabupaten Tanah Tidung itu 9 kursi, berarti 9 caleg. Dapil 3 itu Nunukan. Nunukan itu 10 kursi, berarti 10 caleg. Dan Malinau 4 kursi, berarti 4 caleg. Dengan komposisi alhamdulillah kami memenuhi syarat 30% perempuan. Nah, tapi kemungkinan nanti itu akan perbaikan. Karena kami didapat di semua kami aja, semua partai itu nanti berhak untuk mengganti. Tapi di dalam sampai tanggal 23 Juni ini. Jadi umpamanya nanti dalam proses 1 bulan tadi ini mereka ada warga kita atau masyarakat kita, ada tokoh kita, tokoh pemuda, tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan dan KTT mau bergabung sama Perindo, kami masih terbuka. Artinya masih ada peluang bagi masyarakat dan Pak Haji untuk mendaftar kembali atau gimana Ji? Bisa. Jadi dia mendaftar lah istilahnya. Contoh macam Bapak, nah nanti, saya mau ikut Perindo nih, bisa enggak? Nah, Bapak mau mana nih? Bapak mau Nunukan. Boleh. Kita sudah siapkan orang yang kita tarik itu. Berarti masih terbuka bagi tokoh masyarakat yang ingin gabung dengan Perindo bagi Bacalek, dan juga tentu Bacalek yang kemarin didaftarkan bisa juga akan diganti. Termasuk perempuannya juga. Jadi itu alhamdulillah 4 dapil lengkap. Jadi tinggal kami menunggu proses sampai tanggal 23 ini.
sampai bis itu nanti ada namanya perbaikan ini sudah, dan nanti kami daftar kembali sudah fit. Itu kan nanti caleg, semua caleg, bukan kami saja, kan dilempar ke masyarakat. Iya, iya. Artinya masyarakat akan memberikan menilai. Betul. Menilai nanti kira-kira si A ini bagaimana kualitasnya di masyarakat. Track recordnya seperti apa. Betul. Kalau artinya juga masyarakat bisa memberikan masukan pada KPU maupun ke KPU. KPU. Nanti KPU nanti menyurati partai. Iya. Ayo, Anda punya caleg ini begini. Oh, Anda punya caleg begini. Nah, tinggal kami sebagai partai menimbang. Ya. Menimbang apa. Tapi yang berat itu kalau dia pidana. Oke. Nah, kalau dia hanya apa ya pidana, susila. Tapi susila ini kan kalau ada terbukti. Ya. Nggak bisa juga kita nuduh si A, si B. Artinya bahwa Partai Perindo pun akan mengajukan caleg yang benar-benar secara kapabilitas, moral, dan lain memang jadi perhatian, Pak. Ya, memang itu yang kita pentingkan, Pak. Oke. Nah, kalau kita berpengalaman dari pemilu 2019, kan Partai Perindo sudah menempatkan lah Pak Haji sebagai anggota DPRD Kaltara. Kira-kira target ke depan di 2024 seperti apa? Nah, target kami, selain kami sudah ada, ya kami berusaha kalau bisa itu memang instruksi dari pusat itu minimal itu satu dapil satu. Partai satu fraksi. Iya. Iya. Jadi itu target kami sebagai kadernya Partai Perindo. Ya, nah jadi apalagi macam saya yang maaf karena saya terpilih sekarang duduk sekarang ini, ya diusahakan bisa mempertahankan loh, tidak usah menambah lah, mempertahankan karena memulai sama mempertahankan lebih berat. Karena ya itu tadi, karena gimana kualitas saya sebagai anggota Dewan Provinsi Kalimantan Utara ini terhadap 4 tahun ini terhadap masyarakat, kan itu pasti. Karena kami nanti contoh seperti tahun yang lalu, kalau anggota Dewan itu kan tinggal 30 dari 35 kan tinggal 5, Pak. Oke. Nah, jangan sampai itu sudah disampaikan Pak Gubernur juga sampai main-main. Jangan sampai 5, kami ya berusaha. Nah, jadi intinya kami sebagai Partai Perindo memang kami belum ada di RI, di Senayan, karena di Kaltara sudah ada. Alhamdulillah. Untuk yang kabupaten kota sudah berapa? Alhamdulillah, Pak. Jadi kami dapat 7, Pak. 7. Jadi biarpun partai baru itu Bolongan 2, Kabupaten Bolongan. Kabupaten Tanah Tidung 0. Kabupaten Malinau 2. Kota Tarakan 1. Nunukan 1. Jadi untuk kabupatennya itu 6. 6 tambah provinsi 1. Termasuk luar biasa juga. Iya, Pak. Alhamdulillah dengan partai baru bisa dipercaya. Maaf aja karena banyak partai lain itu yang tidak punya dapat. Jadi alhamdulillah, Pak. Ya. Dan menariknya kan hasil survei ini kan Partai Perindo kan lumayan meningkat ya. Betul. Bahkan kemarin itu update terbaru itu kan justru mengalahkan partai yang sekarang duduk di DPR RI gitu. Nah, itu kan juga menjadi peluang, Pak Haji. Artinya apakah ini menjadi peluang Perindo Kaltara terutama untuk tadi meningkatkan suara di 2024? Ya, memang kita sih sebetulnya sistem begitu, tapi kadang-kadang kan tiap daerah ini kan lain. Memang untuk sementara ini kalau saat ini pemilu kan kalau saya tidak salah, mohon maaf, koreksi, itu 6%, Pak. Untuk saat ini, dalam bulan-bulan ini. Benar-benar. Nah, mudah-mudahan ini apa bilang Bapak tadi pengaruhkah terhadap kami? Betul itu pengaruh. Tapi dengan catatan karena kami ini sudah ada di sini, bagaimana kami bisa menganu mereka masyarakat ini, kepercayaan masyarakat ini terhadap Perindo. Mudah-mudahan dengan tambahannya aktivitasnya tadi sama tambahan kami bagaimana komunikasi kami kepada masyarakat itu bisa minimal mempertahankan. Iya, enggak 6% kan lumayan besar tuh ya. Maksud saya gini, masih ada waktu
ya kurang lebih 1 tahun lah. Karena untuk kan Februari berarti nggak nyampe 1 tahun lah. Nggak sampai Pak. Karena Februari kan udah. Untuk ini yang mana Pak? Untuk pileg? Iya, pileg kan. Kalau pileg kan tanggal 20. Kan 14 Februari. Nggih. Ya berarti kan nggak sampai 1 tahun Pak. ya. Artinya kan kesempatan. 8 bulan lah. Iya 8 bulan. Nah akhirnya kan bagaimana strategi atau upaya dari Partai Perindo untuk mempertahankan 6% minimal, kalau perlu meningkatkan itu? Ya, ini untuk Kaltara Pak ya? Kaltara tentunya. Untuk Kaltara, alhamdulillah kami kan terbantu juga dalam ada kegiatan-kegiatan reses, kegiatan dari DPR, apa saja. Nah ini kami mempertajam ke masyarakat. Nah, kemarin kemarin saya ke Tanjung Palas, Marah Hilir, Tanjung Palas Barat. Nah, besok saya ke Tanjung Palas. Saya komunikasi kepada masyarakat di sana. Ya kalau di atas kertas lah, nama ini kan permainan. Nah, kalau di atas kertas ini insya Allah. Kemarin saya ketemu sama tokoh, sama masyarakat, ya kan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan sampai nanti hari hanya. Betul. Insya Allah, kalau kami, terutama saya sendiri, memang itu saya bilang tadi di luar tadi, saya kan kehilangan 2.000 suara. Kenapa bilang Bapak tadi kenapa kehilangan? Karena caleg kami yang dapat 2.000 tahun yang lalu, yang namanya Ibu Musdalifah, itu kan sudah ikut di kabupaten. Karena dia bendahara di kabupaten waktu, jadi dia. Tapi kan sebenarnya kan bukan berarti kehilangan Pak Haji, karena ada juga caleg-caleg mungkin berpotensi juga di Perindo Pak Haji. Ya. Artinya kita kan harus optimis ya. Betul. Mungkin di satu sisi caleg yang dulu mungkin ke kabupaten, tetapi bagaimana caleg-caleg yang sekarang ini bisa mengisi bahkan meningkatkan Pak Haji. Ya jadi kenapa saya suka, memang ini bahasa saya, bahasa politik saya itu sengaja untuk metrik lah, ya kan. Jadi supaya orang juga dia ketakutan gitu. Tapi insya Allah kami kan dengan 9 orang ini, termasuk saya, kan ada teman-teman di 8 orang ini. Alhamdulillah kan ini kan mantan-mantan, ada yang mantan pegawai, mantan asisten, mantan kepala dinas, mantan lurah. Hanya orang-orang yang hanya diakui lah. Nah, kami mengharapkan minimal itu ya untuk 2024 itu urutan ke-6 lagi lah, dalam arti itu di urutan ke-6 dengan jumlah suara 7.500. Oke. Dan menarik Mbak Haji. Nah, dan kita selalu menyampaikan bahwa di 2024 ini kan mayoritas pemilih muda, milenial Mbak Haji. Bahkan hasil penelitian, hasilnya pendataan KPU itu hampir 60% lebih. Bagaimana tuh menyiasati Perindo sehingga pemilih-pemilih muda ini bisa tertarik kepada Perindo? Jadi saya tidak juga bekerja sama. Spontan saja ada Kang Taruna, mamanya di desa mana kemarin, macam desa Selimbatu, mereka ada kegiatan. Nah kita gimana kalau Pak Haji bantu kami atau silakan, asal yang positif. Untuk ke depan bagaimana? Saya penting tuh asal mereka tidak usah bicara masalah milih saya, yang jelas itu kita membuat dulu kepada mereka. Soal nanti mana mereka untuk bisa berbuat untuk Partai Perindo. Nah, saya juga kan dengan kondisi saya sebagai Partai Perindo ini kan sudah ada juga banyak lah. Dalam arti itu macam jalanan kita ikut membantu, ya kan, macam nelayan, kita ikut bantu apa semua itu dalam kurung beberapa tahun. Nah, itu saya bilang tadi, mudah-mudahan positif yang dinilai mereka. Nah, yang kita takut ini kan, ya maaf kalau pileg kan ceritanya kan cerita uang semua ini. Nah, ini yang kita. Kalau kan di sini ada tadi masalah, tapi mungkin itu nanti ya. Saya mengadakan pertandingan, macam kemarin pertandingan penyerahan kartu, tapi saya tidak bilang Perindo, penyerahan kartu Cup 3 tenis. Nah, ada teman-teman yang mau mengadakan nanti
acara apa, saya bilang sama UP, dia ketua ISPA, silakan adakan nanti. Oke. Ya kan kumpul teman-teman semua. Ya nggak usah hadiahnya besar, penting kita ada kepedulian. Jadi kami sebagai Partai Perindo itu berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat, kepada kawan-kawan anak muda, kita kumpul. Kadang-kadang saya bawa mereka di kafe, di teras Kang ngopi-ngopi. Bapak juga kalau memang ada berkenan, kami habis Isya itu kumpul-kumpul sambil main-main gaple, habis itu ngopi. Itulah. Artinya kan kita juga mengakomodir kegiatan anak-anak muda. Insya Allah. Mereka punya kegiatan apa yang kita tentu hubungan baik anak muda dengan partai tentu menjadi ikatan batin kita. Tadi menyinggung sedikit soal misalkan politik uang, sebenarnya bukan politik uang tapi kos politik. Karena bagaimanapun kan kita sosialisasi kan perlu biaya. Kita terjun ke masyarakat juga perlu biaya. Nah, bagaimana Pak Haji? Mungkin pengalaman pribadi deh di 2019. Apakah memang perlu dan kira-kira memang ini kan juga menjadi edukasi juga kepada caleg-caleg muda atau telemaya. Wah, mungkin ada pun nggak yang seperti dibayangkan. Itu Pak. Jadi pengalaman saya waktu 2019 ya. 19. Nah, saya itu jalan, kan waktu itu lama masih. Jadi saya itu jalan kurang lebih 6 bulan Pak. 6 bulan itu jalan ke desa-desa, ke kecamatan-kecamatan, hanya saya 10 kecamatan Kabupaten Bulungan hanya Bunyu tidak sempat saya karena terakhir. Nah, kalau di KTT itu kurang lebih dua kecamatan aja. Desanya yang saya hitung. Artinya kita juga harus pinter ya. Mungkin tidak semua kita ngunjung, tapi ada daerah tentu yang harus kita gitu ya. Jadi terutama kalau caleg ini atau pil namanya, itu kan mohon maaf saya sering katakan tidak bisa kita lepaskan suku agama Pak. Pasti. Nah, jadi bukannya kita nih agama ini atau itu tidak bisa kita anukan. Jadi itu macam kita, maaf, kita sebagai Muslim kita harus pergi tempat yang. Nanti kita pergi juga tempat yang itu, kita coba ternyata nol Pak, barang itu ke sana itu. Jadi masalah kos itu sudah pasti. Itu tidak bisa kita contoh lah kalau kita mamanya minta tolong sama anak-anak muda, itu ada kegiatan, mungkin kita atau potasi itu sudah pasti. Pasti kalau memang saya itu lah kalau saya nganukan yang jelas itu ada. Untuk implementasi hal-halnya itu yang harus kita antisipasi. Saya terus terang aja, saya bukan mengatakan itu benar politik. Saya mengatakan itu ucapan terima kasih karena dia bersedia menjawab saya ucapkan itu kan dia kan datang ke TPS itu kan membuangkan waktu. Dan juga itu bukannya nyogok, memang itu ke komunitas kita yang itu. Ya mungkin maksud Pak Haji bahwa karena sudah dekat dianggap sebagai keluarga dan sebagainya dan karena kita punya komitmen mendukung kita ibaratnya ucapan terima kasih. Jadi saya terbuka Pak. Saya waktu itu kan minggu tenang. Minggu tenang itu kan sudah 3 hari. Saya panggil semua anak-anak saya, sama setelah satu manajer saya namanya Pak Botak, saya panggil sekumpul. Ini sudah habis permainan saya bilang. Kita tinggal nunggu hasil. Ya kan? Jadi jangan nanti ada pokoknya dipilih alhamdulillah, tidak dipilih alhamdulillah. Ini permainan dunia dan sudah kita punya usaha kita mainkan. Saya itu supaya mereka nanti tidak kaget. Ikut terus nothing tulus Pak Haji. Saya memberi bukan berarti saya besar juga, tapi tentunya juga masyarakat paham juga gitu. Artinya gini, kalau kita agak sedikit yang ramai di masyarakat soal itu di politik uang, artinya wah caleg datang-datang paling kasih uang atau masyarakat yang justru yang minta. Seperti apa tanggapan Pak Haji? Sebetulnya itu kan tergantung berdua ini tadi. Kalau saya pribadi, saya bukan menganukan dia karena dia membantu saya, itu yang saya bilang. Tetap saya menganukan, tapi bukan ini kau pilih saya. Terima kasih. Ya kan, ucapan terima kasih. Dan adanya saya sudah sebelum itu sudah ada juga. Jadi istilahnya itu kalau kita kan maunya kita bersih nih. Tapi kan ada sebelah ini lain lagi nih.
Nah ini yang bikin, kalau memang tanda kutip, ya kan caleg kan kalau nggak salah kan, kalau untuk provinsi kan 18 18 partai. Kalau nggak salah kan dengan 9 khusus ya ke bolongan KTT itu kan 162 kalau nggak salah saya. Ya kan. Nah bagaimana 162 orang nih selang? Kalau saya bilang saya siap. Saya selang siap Pak. Tapi yang ada ini kalau selang saya bukan saya sombong loh saya bilang. Ya mungkin ya, dapatlah saya suara kalau selang. Nah, nanti barulah kalau sudah kita terpilih baru kita komitmen. Nah, apa yang bisa kita bantukan terhadap bukan per orang tapi per desa kah, apa contoh sekarang kan ada namanya pokok-pokok pikiran oleh pemerintah. Ya kan namanya itu kan kita bisa membantu macam jalanan macamnya cuma apa ya ulun tuliskan hitam. Jelarai ulu sudah bagaga Blueprinto itu kan belum ada jalan ke dalam itu. Sekarang sudah ada Pak. Ya, nah itulah salah satu komitmen kita terhadap masyarakat itu. Sekali lagi Pak Haji, berarti lebih juga ya Pak Haji juga menyampaikan apa sih misi visi ketika nanti duduk di DPRD. Kita mendengarkan aspirasi masyarakat, apa sih yang dimau mereka, gitu Pak Haji. Dan sekali lagi jangan tanda kutip, wah ada Pak Haji salah nih, pasti gaul bawang. Nah itu Pak Haji. Tapi ya 50-50 itu Pak, 50-50 Pak masyarakat. Itu saya bilang kalau mau 162 orang kalau nggak salah ya, coba kali itu 62.000 kali untuk pemilihan ini kan 9 caleg 9 caleg 9 kursi kan dikali 9 dikali 18 partai kan. Asal saya bilang kalau memang mereka kata kutip lah selang, saya siap selang, berani siapapun saya berani lah. Ya itu kan begitu. Tetapi kan susah. Iya betul. Bapak mungkin sebagai wartawan tahulah. Ya kan bagaimana trik. Ya apa ya bukan kita jujur. Betul. Tapi tentu kita juga perlu mengedukasi ke masyarakat. Bahwa sekali lagi bahwa kita harus memilih anggota wakil rakyat kita adalah orang yang memang punya kapabilitas, track recordnya bagus, moralitas dan sebagainya. Bahwa tadi kalau memang ada kos politik itu memang pasti Pak. Politik. Sekali lagi kita jangan sampai tadi kayak politik dagang sapi, kamu tak bayar, kamu Saya itu Pak, ya saya terbuka ya. 6 bulan itu hampir 400 Pak. Iya. Itu jalan. Saya bawa kopi, bawa gula itu udah kos politik itu. Belum lagi bikin baleho ya kan, belum lagi bikin kalender. Kemarin berapa aja 2019 sih? Berapa kira-kira? Ya kalau habis itu ya, kalau kita bilangnya itu ya ember juga. 1-2 sih. Ya kurang lebih lah. Ya itu tapi harus tepat sasaran. Iya. Saya dan juga itu saya anggap itu sedekah ya Pak. Sedekah. Saya anggap sedekah kalau kita kalah atau menang atau kalah berarti kita di Allah kurang zakat sedekahnya. Amin. Saya itu ya Pak. Jadi sepanjang mereka semua supaya nanti apapun hasilnya kita sudah plong. Berarti kita dihukum oleh Allah ya. Maaf ya bukan kita juga ahli agama. Tidak berarti selama kita bekerja ini mendapat hasil ini ya ini untuk masyarakat tadi. Nah ini ya anggaplah sedekah. Sedekah infak lah. Infak ya semuanya gitu saya prinsip saya. Jadi tapi dengan terpilih saya berusaha membuat yang terbaik untuk masyarakat. Nah, tinggal penilaian masyarakat bagaimana ke depan untuk Partai Perindo. Mudah-mudahan dengan kondisi sekarang Perindo bisa bertahan 6% dan mudah-mudahan kalau saya di Parlemen RI ada, saya yakin Pak bantuan-bantuan yang lain itu akan terlaksana. Kami kemarin kan banyak program UMKM, gerobak, belum lagi pinjaman lunak apa semua. Tapi ternyata kan teman-teman RI tidak dapat kan. Tapi sebenarnya Kak, secara hitung-hitungan aja, sebenarnya kan suara itu cukup signifikan ya. Iya. Sudah punya 7 kursi kan ya. Iya untuk di sini. Iya DPRD. Ini dulu kan. Satu, kemudian Nunukan 1, sini 2, ini 2, Melino 2. Ya, artinya kan ini modal yang cukup besar juga. Artinya kalau mengantarkan satu caleg ke DPRD, kayaknya memungkinkan Pak Haji ya. Ya memang kalau maaf Pak.
kalau teori ya, kalau teori itu betul Pak. Tapi kadang-kadang itu tidak akan sama implementasinya. Umpamanya saya dapatnya dari 3.000, belum tentu itu dapat 3.000. Begitu juga yang di bawahnya belum dapat itu juga, karena ini ada yang kan ada sistem keluarga, sistem suku, sistem agama. Nah itu yang bikin kita kualitas satu garis. Macam mungkin Golkar, atau sedangkan Golkar aja yang sudah lama aja kemarin nggak dapat. Dapat ya. Nah hanya PDI, Nasdem sama Demokrat ya. Nah, itu kan orang besar semua. Betul. Kita tahu sendiri lah, kita udah bisa cerita. Tapi kalau dari Pak Haji, yang dari DPW Parindo sendiri, gambarannya atau target 2024, target 1 kursi ya sebetulnya pasti, tapi itu tergantung calegnya nanti yang nanti yang di sini. Kita memang maunya gitu, target kan bang bapak kan semua, termasuk kami aja, semua partai. Nah tapi kan berapa nanti dapatnya kan hanya 3 aja nih untuk RI. Nah bagaimana bisa melawan? Apalagi kan kita kan ini kan di sini macam perang bintang nih tahun ini. Iya betul. Ya kan Bapak mesti sudah tahu kan. Anda mantan gubernur, mantan wakil gubernur, mantan bupati, mantan kepala dinas apa semua yang betul-betul piawai semua. Nah sedatang Perindo dari pusat. Nama boleh lah, tapi ya itu saya bilang tadi. Bagaimana dia bisa membawa Perindo ini seperti waktu Deddy Sitorus membawa PDI. Ya kan? Udah kita tahu sih, Hendy turun, masyarakat disumbang, dibantu. Oh, ini sebenarnya kan juga jadi kata kunci juga Pak Haji. Bagaimana Perindo nanti akan memperjuangkan Kaltara di pusat. Maksud saya gitu. Artinya dengan kekompakan, kan ini kerja bareng ya. Ada yang 1-2 orang, mungkin Pak Haji bisa memenuhi kuota di DPRD Kaltara. Kemudian tapi bagaimana sama-sama beberapa caleg-caleg ini untuk membawa satu orang duduk di DPRD. Ya ini yang kita rencana nanti, mungkin kalau sudah penetapan ini kan di bulan 10. Bulan 10 betul. Nah, jadi kan sudah nanti, tapi biasanya itu kalau dia sudah habis 23 ini nanti nama dilempar ke masyarakat itu kata ya 90% positif lah sudah paling ada kasus apa-apa gitu. Alhamdulillah tidak ada. Nah, nanti barulah memang garis dari kami DPP waktu kami bulan itu ada acara itu memang harus satu garis. Nah dengan satu garis ini bagaimana nanti sistem kerjanya supaya dia betul-betul satu garis. Ya kan kadang-kadang nanti ini kan yang RI ini malah kita yang membantu. Ini tidak ada keluar apa-apa, bukan contoh yang dulu. Iya, harusnya kan RI bantu dong. Kita sama-sama. Malah mobil-mobil, ya maaf ya bukannya saya, mobil-mobil saya ikut pertemuan saya. Ya kan maaf. Nah, kalau itu jalannya kan tidak mungkin, Pak. Betul. Dapat paling berapa? Nah, sedangkan kita di sini kan kalau dapat kursi 30.000, 35.000. Iya, itu makanya dinamakan kerja bareng tadi. Ya, insya Allah. Kalau misalkan caleg DPR itu mau janji ya. Nah, dia harus kumpul juga. Nah, ini saya punya begini, strategi saya begini, nah bagaimana kita kerja bareng katanya. Siap kita. Sampai kabupaten. Nah ini kan Perindo kemarin Pak Haritano udah menyatakan mendukung Ganjar Pranowo. Siap koalisi dengan PDIP dan sebagainya. Itu dari tadi bilang Pak Haji garis lurusnya apakah sudah ada instruksi juga ke wilayah? Jadi kami sebagai kader umpama belum ada instruksi, kami tetap loyal terhadap partai. Itu belum ada. Sekarang tidak ada instruksi. Instruksi itu sudah ada di nanti boleh saya bukakan. Itu sudah menginstruksikan kepada seluruh kader Perindo yang anggota dewan kader atau bukan kader harus loyal terhadap perintah partai. Nah, malah kami disarankan untuk memasang gambarnya. Sudah mulai mengkampanyekan. Mulai kampanye. Sosialisasi nih. Nah, Perindo ini mendukung Ganjar jadi presiden. Nah, itu kita ucapkan. Malah kita disarankan nanti kalau membuat baleho atau membuat pamflet apa-apa itu harus ada gambarnya Ganjar, tapi tanpa partai. Jadi namanya Ganjar, Haritano, tapi Ganjar itu tidak ada gambarnya PDI, tidak. Betul. Jadi dia dia sebagai bakal caleg, bakal presiden. Dia namanya baju merah boleh, tapi tidak usah ada kan biasa lambang Pak Haji ini sebenarnya kan juga
punya nilai plus ya. Artinya dengan dukungan Perindo ke Banjar Pranowo kan juga jadi sarana pasti kampanye juga untuk tentu merangkul masa pendukungnya Ganjar ke Partai Perindo, terutama ke Pak Haji gitu. Kami ya sebagai orang politik ya untung lah ya dengan berkoalisi dengan pemerintah atau apapun juga, soal nanti hasil itu walang-walang, tapi yang jelas nilai plusnya kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang di Jawa itu sudah pasti. Jadi ya contoh aja kemarin kan beberapa bulan lalu kan kami masih 4, 5 kan langsung naik jadi 6. Iya, itulah. Mudah-mudahan dengan kondisi ini nilai plus dan RI juga dapat. Nah, supaya nama itu kami sebagai untuk bisa membantu masyarakat ke depan lebih besar lagi. Apalagi RI ada kan. Apalagi Partai Perindo itu kan partai yang sarana kampanyenya luar biasa. Bilang Pak Jokowi aja hipnonya sampai tidak. Masyarakat betul. Mendengar hipnonya Perindo. Tapi terlepas dari itu Pak Haji, bahwa sekali lagi Perindo kan lagi naik ya, terutama dengan program pembantu UMKM. Perindo itu di Kaltara jalan juga Pak Haji? Kalau alhamdulillah jalan. Dalam arti itu sesuai dengan terutama yang masing-masing anggota dewannya lah. Nah, ya itu saya bilang tadi, kalau kan ada saya reses, ada usulan ini, ya alhamdulillah macam jalanan tadi ya kan, semenisasi semua jalan, ya itu alhamdulillah juga kita ya terima kasih juga kepada pemerintah provinsi untuk memberikan peluang untuk kami, dan terima kasih kepada Kabupaten Blora karena tempat atau lahan itu kan Blora punya. Nah, jadi kami itu tengah-tengah. Nah, jadi jalanlah semua. Nah, masing-masing 35. Jadi bisa sinergi. Bisa sinergi. Jadi bukannya hanya kami saja ya, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pak Gubernur, Pak Bupati, jadi sejalan semualah. Kalau untuk UMKM ya sesuai dengan ada yang UMKM kan, tapi kebanyakan ini kan bukan UMKM ya, kebanyakan karena bantuan langsung, macam ya sarana pertanian, sarana nelayan, itu kan banyak. Bantuan lainnya, lingkungan, semenisasi. Oke. Pak Haji, mungkin terakhir apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Utara, terutama mungkin Bulungan dan tanah Tidung Pak Haji, kira-kira supaya sama-sama mendukung dan ikut berkontribusi terhadap Partai Perindo dan terutama Pak Haji Saleh. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada media Tribun Kaltara ya Pak ya. Tribun Kaltara yang telah mengundang saya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Blora, masyarakat KTT untuk bisa kita bersama untuk bagaimana daerah kita ke depan lebih baik. Apalagi mudah-mudahan kita nanti masalah perusahaan KIPI atau PLTA bisa cepat jalan supaya masyarakat bisa ikut berkontribusi dan bisa ikut bekerja di perusahaan-perusahaan. Saya mengharapkan untuk pemilu ke depan kita betul-betul memilih calon kita yang terbaik bagi masyarakat. Istilahnya itu lihat, pilih, dengar langsung kepada orang yang bersangkutan, siapapun dia nanti ke depan, supaya saya juga mengharapkan generasi muda untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tanah Tidung untuk bisa memberikan manfaat lah untuk negara, bangsa, daerah. Siapa lagi yang untuk membangun kita kalau bukan kita sendiri yang ada di daerah kita sini. Siap. Mungkin itu Pak. Siap. Makasih Pak Haji Muhammad Saleh Ismail ST, Bendahara DP Partai Perindo yang juga Bacalek Partai Perindo untuk DPRD Kaltara. Tentunya sekali lagi masyarakat, ayo kita nanti berpartisipasi di pemilu 2024 dengan datang ke TPS masing-masing, mencoblos, pilihlah
caleg yang tadi punya kapabilitas yang baik, punya track record yang baik, punya moral yang baik, dan tentunya iya siap dan perjuangkan demi kemajuan Kalimantan Utara. Salah satunya adalah Pak Haji Saleh yang dari Partai Perindo. Terima kasih sekali lagi Pak Haji, luar biasa diskusinya pada siang hari ini. Tribunneer, nanti kita akan jumpa lagi di program Mata Lokal ini dengan tema dan caleg yang berbeda juga. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.